Sorotan lainnya, Saudara, Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan di kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Bahwa seluruh saksi-saksi yang dipanggil oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adalah untuk menggali, mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu diharapkan bisa membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Jadi semua saksi-saksi yang diperiksa oleh tim penyidik untuk mendapatkan keterangan seputar fakta peristiwa yang terjadi. Kasus ini harus sampai ke pengadilan agar supaya masyarakat bisa lihat fakta sebenarnya terjadi. Jadi jangan kasus ini cuma ribut sampai beberapa hari, beberapa bulan, habis itu dia tenggelam dan tidak pernah dibawa ke pengadilan. Kalau itu terjadi, maka saya yakin berikutnya akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran pidana maupun dugaan-dugaan pelanggaran etik. Jadi ini menjadi taruhan, kasus pemerasan kali ini menjadi taruhan besar, karena kalau ini tidak diberikan sanksi, ini tidak ditindaklanjuti dan diteruskan ke pengadilan sebagai sebuah kasus tindak pidana, maka ini akan membuat KPK hancur lebur. Saya sering mendengar adanya pimpinan KPK terlibat dalam praktek korupsi dalam hal ini yang sering saya dengar justru suap ya. Tapi ketika saya mendengar peristiwa yang sekarang, apalagi kronologinya kan sudah tersebar tuh di beberapa media sosial, karena sampai berani untuk memeras ini luar biasa. Artinya dari perspektif kejahatan ini, level kejahatannya lebih serius. Dalam pimpinan KPK itu sendiri, betul-betul dirasakan oleh publik, dicurigai oleh publik, what is going on dengan KPK. Dan jadi kalau kita lihat, kenapa suratnya tanggal 26? Sudah disampaikan kepada Presiden, tapi setelah itu diam-diam, adem ayam, tidak ada apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang salah di sini. Nah kemudian kita juga tidak tahu apakah KPK sudah menyatakan dia sebagai tersangka kepada publik, diumumkan. Kan tidak. Ya. Jadi KPK malah saya lihat dalam statement yang disampaikan oleh juru bicaranya, belum ada pernyataan seperti itu yang menyatakan dia sudah jadi tersangka. Jadi menurut saya ada sesuatu yang salah. Laporan-laporan terhadap pimpinan KPK ke Dewan Pengawas ini cukup banyak. Mulai dari bertemu pihak berperkara, melakukan pelanggaran-pelanggaran etik. Kenapa saya memandang itu ada kaitan yang perlu saya sampaikan? Karena tidak ada kejahatan, contohnya dalam hal ini korupsi itu terjadi langsung tiba-tiba. Gitu. Pasti levelnya tahap demi tahap sampai pada perbuatan yang lebih serius dan lebih berani. Ketika sudah berani untuk memeras atau berbuat yang terang-terangan terkait dengan penanganan perkara, ini kejahatannya pada level puncak. Ini sudah pada posisi yang sangat luar biasa. KPK sudah menunjukkan kebobrokan yang sangat luar biasa begitu. Walaupun ini dibantah oleh Firly Bahuri, tapi kalau ada kenyataan dan bukti di situ tidak bisa mengelak begitu kan mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini masa ada orang yang kemudian secara logika begitu kan, digeledah orangnya, tempatnya di situ begitu, tapi orangnya tidak ada begitu kan. Ini ada apa begitu kan ya? Kenapa tidak OTT saja mereka begitu kan? Yang ketika ada di rumahnya begitu, tiba-tiba rumahnya digeledah ya, sudah ditetapkan tersangka, padahal ya orangnya masih ada di Roma, di luar negeri begitu. Itu urusan negara begitu kan ya? Dan itu sangat berbahaya sekali, karena kalau sampai berani memainkan perkara dalam level tahapan penyelidikan ke penyidikan, ini saya khawatir ini bukan baru pertama kali, sehingga sikap penegak hukum dalam hal memproses perkara ini harus segera, karena kalau tidak kewenangan yang digunakan oleh pimpinan KPK. Kalau ada satu sisi begitu yang kemudian ada permainan-permainan atau kong kali kong ini yang saya paling tidak suka begitu. Sementara itu, foto pertemuan pimpinan KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang beredar luas, termasuk yang akan digali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Foto yang diduga terjadi di sebuah gedung olahraga di Jakarta Barat ini masuk materi penyidikan dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dan
mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo terkait kasus korupsi di Kementan. Foto yang beredar, Ketua KPK Firly Bahuri sedang berbincang dengan Syahrul Yassin Limpo mengenakan baju olahraga di dalam sebuah ruangan. Buntut dugaan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Ketua KPK Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya mengatakan menghormati hak setiap masyarakat untuk menyampaikan aduan itu sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Sehingga ditunggu saja proses ini dengan tidak menyampaikan opini tanpa didasari fakta. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengaku dirinya rutin bermain bulu tangkis 2 kali seminggu untuk menjaga kebugaran. Namun Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang $1 miliar. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah rapat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar, kan bahwa kami tidak pernah melakukan hubungan dengan para pihak, apalagi meminta sesuatu atau disebut dengan pemerasan. Saya katakan itu adalah tidak pernah. Kini foto pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tengah didalami polisi dan menjadi salah satu yang direkomendasikan penyidik dalam gelar perkara kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Tim Liputan Kompas TV.